Selamat pagi Pak Triyono. Selamat pagi Bu Wiwit. Mohon maaf sekali atas kekacauan pagi ini. Buat napa-napa. Iya, kalau sudah biasanya rapat daring itu bisa double-double, kalau luring jadi langsung lupa, apalagi dari tadi pagi. Matur nuwun. Pak Triyono, ini teman-teman masih dalam proses untuk pindah ke room ini dari Gimi tadi. Jadi Siap. saya mekanismenya agak kurang paham kalau dari luar itu masuknya seperti apa kalau ke Meet yang Google, yang dari UGM. UGM karena pakai Webex, jadi tidak langganan Zoom, langganannya Google. Google lagi larang ya. Iya. Baru tahun depan mau langganan Zoom. Oh, kalau ini nggak tahu nih kantor ada berapa ya? Ada 3 atau 4 saluran yang. Iya. Nah, jadi kita bisa dapat satu. Oke, matur nuwun sangat Pak Triyono. Sami-sami. Pak Triyono tadi saya menyampaikan ke teman-teman, nanti Pak Triyono minta tolong memperkenalkan diri untuk posisi dan jabatan yang ada di kementerian. Kemudian saya menyampaikan bahwa di Kementerian Perikanan dan Kelautan itu ada KKP ya. Kelautan dan Perikanan atau Perikanan ke Kelautan? Kelautan Perikanan. Kalau Perikanan Kelautan nanti jadi KPK nggak enak. KPK. Iya. Baik, ini masih ada sekitar mungkin 7 lagi yang baru masuk. 40 peserta. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Ya, jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa di KKP itu akan ada peluang, bisa ada peluang magang juga ya Pak Triyono. Terus nanti mohon juga disampaikan peluang geografi untuk di KKP itu di mana aja, terutama dari aspek jauh dan juga mungkin kelautan ya. Kelemahan di geografi itu kan tidak kuat oceanografinya, padahal geografi itu sebenarnya punya peran penting juga di bagian kelautannya juga. Jadi bisa mengencourage teman-teman biar bisa cari sekolah seperti Pak Triyono ke luar negeri mana gitu ya, supaya wawasannya bisa. Saya cuma kecelakaan kalau ke luar negeri itu. Oh iya, lah. Kecelakaan nggak sengaja. Nggak sengaja. Pak Triyono, sinarnya bisa agak gelap ya jenengan. Iya ya, itu saya tak muter badan dulu soalnya itu. Oh lah iya. Nah, saya muter balik aja dulu. Nah. Oke, baik teman-teman, kelihatannya sudah semua masuk di sini ya. Ada bajunya di belakang. Oke, nggak apa-apa. Di kantor ya Pak. Pak Triyono kantornya di Oceanografi di Ancol ya? Ya, di kompleksnya LIPI. Kompleks LIPI. Oke, kompleks LIPI di Ancol. Baik. Oke, kita mulai dulu ya Pak Triyono. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan pindah-pindah dari Nagi saya, kemudian di Zoom. Terima kasih sekali untuk Pak Triyono, teman-teman. Pak Triyono ini teman satu angkatan saya, nggak usah nyebut angkatan Pak Triyono, kita masih muda, tahun 2013 kita masuk. Dan Pak Triyono sudah memiliki pengalaman banyak sekali terkait dengan implementasi bidang geografi. Pak Potret saya mau tak kirim nih grup dulu Pak. Oh, nggih. Kita menutupi ya, sudah banyak sekali pengalaman di bidang kelautan dan perikanan terkait dengan implementasi bidang geografi di kementerian ini. Jadi nanti 1,5 jam ini, ternyata cuma 1 jam Pak, sampai jam 12 nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nanti saya banyak malah kurang nanti. Oke. Kalau 1,5. 1 jam ke depan nanti teman-teman akan bersama dengan Pak Triyono, bersama-sama belajar mengenai pengalaman Pak Triyono di KKP. Dan nanti saya mohon izin live ya Pak, nanti saya usahakan sebelum jam 12 bisa bergabung lagi. Saya akan tetap stay di sini, tapi saya gabung lewat luring dulu. Oke, langsung mawon teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, jangan ragu untuk menyampaikan Pak Triyono. Pak Triyono, silakan. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih Bu Wiwit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini tadi sudah diperkenalkan Bu Wiwit. Sebenarnya saya pengalamannya nggak banyak, cuma di Jakarta doang. Jadi nama saya Triyono tadi ya. Dikenalkan Bu Wiwit. Kebetulan saya di Pusat Riset Kelautan yang saat ini
menjabat sebagai koordinator. Kalau dari SK-nya itu koordinator riset mitigasi adaptasi. Jadi ini nanti sesuai dengan apa yang akan saya coba sampaikan. Kalau ada salah-salah atau kurang, malah saya yang mohon masukan nanti ya, teman-teman semuanya ya. Masuk di KKP sekitar 2001, 2002, langsung di riset kewilayahan, sampai sekarang masih ada di riset juga. Dan kebetulan satu angkatan saya itu yang di riset itu ada 6 orang geografi, jadi lumayan jaringannya kalau di sini, kalau di geografi. Mungkin ada teman-teman yang mau memperkenalkan diri juga. Nah, kalau bicara pengalaman seperti yang yang disebutkan Bu Wiwit tadi ya, saya selepas UGM sebenarnya masih magang dulu di pusat penelitian perencanaan pembangunan di Sosio Justisia sekitar 4 tahun. 4 tahun itu dihitung dari masa kuliah saya, karena kuliah saya juga magang juga di P4N sama di PSBA, itu di bencana alam. Nah, 2 tahun kemudian saya migrasi ke Jakarta untuk mengikuti ujian jadi pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah diterima. Mungkin itu perkenalan dari saya ya, teman-teman semuanya. Mungkin saya coba presentasi ya. Ini yang mau saya presentasikan sederhana sekali. Nah, ini nanti kalau misalnya di tengah perjalanan ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa menjawab, mau saya jawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya catat nanti biar teman-teman saya, karena saya bekerja dalam satu tim, jadi tidak semua bahan saya kuasai benar. Hanya beberapa bagian saja, terutama terkait dengan penginderaan jauh. Baik, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ini angkatan berapa ya? Kami di sini ada angkatan 2018 dan 2019, Pak. 2000, berarti sudah mau lulus ya? Ini sekitar semester 7 dan semester 5, Pak. Oh, Teman-teman iya. di sini. Itu bisa dikejar lulusnya kok. Teman saya 3 tahun lulus. Kalau saya 6 tahun. Baik, teman-teman, saya boleh mulai ya? Silakan, Pak. Oke. Siap, Pak. Ini terkait dengan apa yang saya lakukan, ini mengenai mitigasi dan konservasi. Sebenarnya kalau bahasanya itu bukan mitigasi dan konservasi ya. Bahasanya itu mitigasi dan adaptasi. Karena mitigasi itu artinya mengantisipasi, kalau adaptasi itu kan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau konservasi ini sebenarnya juga termasuk dalam upaya mitigasi. Ini yang mau saya sampaikan mengenai Pantura, dan nanti akan mengerucut sampai di Muara Gembong ya, ini di Teluk Jakarta. Nah, teman-teman semua, kalau ini pengalaman saya di dunia kerja ya, karena saya ada di riset kewilayahan dan sumber daya laut, maka dari latar belakang saya geomorfologi ini yang saya pegang terus itu konsep geomorfologi gitu. Karena kita mau bicara dari awal sampai akhir itu konsep itu selalu ada. Terutama yang ini nih. Nah, geomorfologi adalah ilmu yang fokusnya mengenai bentuk lahan. Pertama, bentuk lahan yang menyusun muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Nah, saya lihat yang dari yang saya alami sendiri ya, yang geografi UGM ini kebanyakan above sea level ya, yang below sea level itu jarang sekali. Nanti saya sampaikan di akhir slide saya beberapa contoh below sea level yang moga-moga aja bisa menyemangati teman-teman untuk belajar lebih jauh mengenai apa sih yang ada di bawah laut ya. Nah, yang kedua, selain bicara tentang bentuk lahan adalah juga menekankan mengenai asal-usul dan apa yang akan terjadi atau akan
menjadi bentukan di masa yang akan datang. Nah, yang nomor 2 ini kan terkait dengan proses. Proses itu tidak akan terjadi kalau tidak didukung oleh lingkungan yang ada. Makanya dari sisi geomorfologi, sains geomorfologi itu membahas barang yang mau berubah, proses perubahannya, dan lingkungan yang menyebabkan dia berubah. Walaupun dalam konteks ini lingkungan juga bisa turut berubah. Nah, dari ketiga aspek ini, maka muncul 4 aspek geomorfologi yang merupakan faktor utama apabila kita mempelajari suatu fenomena alam. Yang pertama adalah morfologi. Ini terkait dengan morfografi dan morfometri. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bentuk. Tapi dengan melihat bentuk itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena kita harus tahu ukuran. Jadi dengan melihat morfologi, kita upayakan untuk tahu morfometrinya, ukurannya seberapa, kemiringan lerengnya berapa, tinggi fenomena atau tinggi bentukan lahannya seperti apa atau berapa. Kemudian dilihat dari morfogenesa, asal-usulnya. Apakah itu dari proses morfostruktur aktif, pengangkatan misalnya, atau justru penurunan atau subsiden. Ini nanti terkait dengan apa yang saya sampaikan mengenai pantai utara Jawa ya. Nanti bisa teman-teman simak di situ. Kemudian morfostruktur pasif. Nah, morfostruktur pasif ini terkait, teman-teman sudah hafal semua ya, ini saya belajar mengulang lagi nih. Morfostruktur pasif ini adalah terkait dengan perubahan bentuk lahan karena adanya pelapukan misalnya. Kemudian morfodinamik, yang paling sering kita bahas dalam riset-riset di kantor kami ataupun di tempat-tempat yang lain itu biasanya adalah morfodinamik. Karena ini paling mudah diukur, nampak, dan mempunyai periode waktu yang sangat pendek dibandingkan dengan morfostruktur aktif. Nah, morfodinamik ini kalau di perairan ada proses gelombang, pasang surut, rip current, kemudian ada longsor current, dan sebagainya. Kemudian selain morfogenesa atau asal-usul juga harus dilihat morfokronologinya, umur relatif batuannya seperti apa, dan umur absolut. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu yang namanya umur absolut ya, yang mana kita menganalisis umur dari kandungan karbon. Ini di tempat kami ada ya, teman-teman ya, ada kerjasamanya. Kalau alatnya masih dalam pembangunan, masih di develop ya. Jadi kami kalau mengukur apa namanya asal-usul sedimen, perubahan garis pantai itu kita sudah menggunakan analisis isotop. Jadi lumayan bisa membantu dalam memperoleh data yang lebih akurat. Kemudian morpho arrangement ini terkait dengan lingkungan tempat proses itu terjadi, keterkaitan ruang. Kita bisa mengatakan adanya delta itu karena ada sungai, ya kan? Selain ada sungai, pasti di depannya ada perairan yang lebih luas, baik itu laut atau sungai yang lebih besar. Nah, itu namanya morpho arrangement atau ketersusunan ruang. Nah, dari salah satu cabang geomorfologi, ini ada coastal geomorfologi atau geomorfologi pantai. Kebetulan S2 saya itu di geomorfologi pantai, tapi lebih ke geografinya. Namanya geografi litoral. Nah, litoral itu kalau di dalam bahasa Inggris adalah perbatasan antara pasang tertinggi dengan pecah gelombang. Nah, karena saya belajarnya tidak di Inggris, maka pengertian litoral itu adalah pesisir dan perairan yang onshore. Itu pengertian litoral di tempat kuliah saya. Nah, ini adalah cabang geomorfologi yang fokusnya adalah badan air yang lebih luas. Kita jangan terjebak kostal itu selalu ada di pantai, di mana di depannya laut atau lautan. Tapi danau yang luas pun, yang besar pun, itu juga masih memiliki coastal atau pesisir. Seperti Danau Toba itu masih mempunyai coastal ya. Kemudian tadi yang saya sebut faktor dan tenaga pembentuk morfologi ini ada gelombang,
Ini yang tadi Bu Wiwit katakan mengenai gelombang, pasut. Ini kita jarang mendapatkan ilmunya ya, karena ini lebih banyak ke permodelan. Ini kalau yang paling jago itu teman-teman ITB itu dari geofisik. Mereka sudah langsung sejak semester awal sudah mempelajari permodelan, terutama untuk gelombang dan pasang surut. Kemudian ada rip current. Nah, rip current ini ada pasangan satunya yaitu undertow. Jadi kalau rip current itu menuju ke daratan, undertow itu narik dari bawah. Kemudian ada longsor current atau arus sepanjang pantai. Nah, arus sepanjang pantai ini akan banyak pengaruhnya kenapa bisa ada arus seperti itu. Salah satunya adalah bentuk pantai, bentuk garis pantai, yang mana nanti lebih luasnya lagi dia akan membentuk satu sel sedimen. Kemudian dari sisi iklim, ada hujan, ada temperatur, ada angin. Nah, hujan ini kan biasanya di darat. Ini nanti hubungannya sama sedimen yang mengendap di muara sungai. Yang itu nanti sedimen itu akan mempengaruhi dari bentuk-bentuk garis pantai. Kemudian temperatur dan angin ini kalau di dalam oceanografi itu nanti akan berpengaruh pada phase atau pembentukan gelombang. Kemudian yang keenam gravitasi. Gravitasi kalau yang paling mudah di tahun 2018 itu ada bencana tsunami yang diakibatkan oleh gravitasi, yaitu bencana longsornya lereng gunung bawah laut, gunung anak Krakatau ya. Nah itu salah satu contoh dari gravitasi. Nah kita masuk di masalah pantura. Nanti saya coba membahas pertama mengenai karakteristik pantura Jawa itu sendiri. Yang kedua mengenai perubahan iklim dan pengaruh terhadap pantai. Kemudian yang ketiga kerentanan dan bahaya pesisir. Dan yang terakhir ini nanti terkait dengan Teluk Jakarta atau Muara Gembong, di mana di situ dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi fisiografinya, ini gambar dari Van Bemmelen tahun 70, bahwa sebagian besar Pulau Jawa itu yang memiliki pantai datar itu ada di pantai utara. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Pantura itu menarik untuk ditelisik ya, karena kebanyakan pantainya datar. Kemudian karena datar itu maka di situ menjadi pusat pertumbuhan. Jadi dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa itu 4 diantaranya ada di pesisir. Nah, kenapa dia mempunyai pantai yang datar dan luas? Itu karena sungai-sungai yang mengalir ke sana itu sungainya relatif lebih panjang daripada yang mengarah ke selatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu proses-proses dari laut itu lebih smooth yang dari Laut Jawa daripada dari Samudra Hindia. Nah, dari Samudra Hindia ini kan kita jarang menemukan pantai-pantai dengan morfologi atau dengan material berupa lumpur, kecuali yang di Segara Anaan ya. Kalau di tempat lain nggak ada karena pertama itu tadi sungainya pendek-pendek, jadi sortasinya masih cukup buruk gitu ya, belum tersortasi halus, sehingga materialnya ketika mengendap dia belum bisa kompak. Nah nanti terkait dengan material ini nanti akan ada yang saya singgung sedikit-sedikit ya di depan nanti. Nah ini tadi karakteristik yang paling utama dataran aluvial, kemudian ada topografi yang kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, kemudian endapan sungai dan lahar, sistem sungai yang bermuara di Laut Jawa, dan lingkungan delta pada sistem sungai yang besar. Nah, yang bawah ini adalah citra dari SRTM. Nah, ini kan kelihatan kalau di sini pantainya itu lebih luas dan sungai-sungainya bisa lebih panjang. Nah, ini teman-teman semua ini hasil riset kami selama 3 tahun ya. Beberapa kali kita ke lapangan dan sebagian lagi adalah merupakan data sekunder.
Nah, ini ada pasang surut. Ini adalah gambaran pasang surut yang ada di pantai utara Jawa. Ini kebanyakan adalah tipe campuran. Campuran menuju diurnal, jadi yang seminggu pasangnya 2 kali. Kemudian yang di atas ini adalah mawar angin atau windrows. Ini menunjukkan arah angin dan kekuatannya serta kecepatannya. Teman-teman pasti sudah hafal ini. Nah, arah angin ini kan selalu berubah-ubah ya. Ada yang berubah-ubah. Nah, ini nanti akan menentukan bentuk pantai yang ditimbulkan itu akan seperti apa. Karena dengan arah angin yang seperti itu, maka longsor current yang terjadi juga akan berbeda. Pada musim angin barat, ini angin lebih kuat. Angin timur lebih lama. Artinya proses-proses geomorfologi yang terjadi pada pesisir ini juga lebih intensif. Kemudian musim hujan terjadi pada bulan November dan sampai dengan Maret. Ini pada musim hujan ini tentu banyak material sedimen yang terendapkan di lingkungan pesisir, terutama di delta-delta. Kemudian pada musim kering, Mei sampai September, curah hujannya kurang dari 200 mm. Nah, jangka pasut ini sekitar 1 menit ya, 1 meter. Kemudian laut dangkal. Perairan di sekitar Laut Jawa yang berdekatan dengan pantai ini kedalamannya kurang dari 60 meter. Kebanyakan 30 meter sampai 50 meter. Ini kecuali di daerah Masalimbu yang cukup dalam. Kalau yang lainnya masih cukup dangkal. Nah, yang kedua, perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap pantai. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan perubahan iklim itu ya? Dan apa yang berubah dari perubahan iklim? Yang pertama, terjadi perubahan curah hujan, kemudian yang kedua terjadi peningkatan frekuensi badai, yang ketiga perubahan muka air laut dan peningkatan frekuensi kejadian ENSO dan IOD. Nah, sebenarnya ya kalau teman-teman pelajari perubahan iklim itu kalau dilihat dari sisi perubahan muka air laut atau kenaikan muka air itu nggak seberapa. Yang paling besar pengaruhnya terhadap proses pantai itu sebenarnya kejadian badai. Karena dengan kejadian badai itu morfologi pantai berubah drastis dan biasanya terjadi abrasi. Ini bisa dilihat di Pekalongan ya. Pekalongan itu dulunya datar tapi karena sering dihantam gelombang akhirnya menjadi daerah di Pulau Jawa yang tanahnya banyak hilang. Nah, kalau kita bicara perubahan iklim, itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Adanya kematian akibat iklim, penyakit infeksi, dan malnutrisi. Ini jelas malnutrisi karena iklim yang selalu berubah itu mengakibatkan orang juga susah untuk melakukan budidaya tanaman pangan. Kemudian dari sisi sumber daya air, adanya kekeringan, kebanjiran, ketersediaan air bersih yang terbatas. Kemudian pertanian jelas tadi ada gagal panen dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Ini terutama hama juga akan lebih senang ya dengan perubahan iklim seperti itu. Kemudian dari sisi kehutanan, perubahan iklim itu menyebabkan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. Kemudian gangguan terhadap jasa ekosistem. Nanti saya singgung juga ya jasa ekosistem atau ekosistem services. Kemudian dari infrastruktur, kerusakan bangunan, dan degradasi material. Nah, yang kita bahas ini adalah dari pesisir dan laut dengan adanya abrasi, gelombang tinggi, penggenangan pesisir, ketersediaan pangan dari sisi perikanan. Nah, sampai di sini ada yang mau menanggapi, teman-teman? Silahkan. Atau saya lanjut? Sejauh ini belum ada, Pak. Oh, oke ya, saya lanjut dulu ya.
Nah, ini teman-teman ya, kalau kita bicara iklim di Indonesia, saya juga merasakan agak kesulitan waktu awal-awal saya bergabung di KKP, karena selama ini kalau kita bicara tentang iklim itu yang kita pikirkan adalah kekeringan dan banjir. Jadi lebih banyak ke daratan. Dan yang kita hitung itu adalah curah hujan. Makanya ada Log Pearson, ada Gamble, dan sebagainya. Tapi ketika kita bergabung di ilmu-ilmu kelautan, ternyata ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada di daratan. Nah, seperti ini nih di Indonesia itu ada pengaruh dari musim barat, ada pengaruh dari musim timur, ada yang biru-biru ini adalah ITF atau Indonesia True Flow atau arus lintas Indonesia, itu adalah arus yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya dari Samudra Hindia ke atas. Nah, teman-teman pasti bingung. Kan biasanya air itu mengalir dari atas ke bawah gitu. Emangnya ada kalau air mengalir dari Samudra Hindia ke utara? Ada, karena selama ini kita melihat seperti gambar Indonesia seperti ini, jadi seolah-olah Samudra Hindia itu ada di bawah, padahal enggak. Ini kan semuanya datar ya, datar. Nah, pada bulan-bulan tertentu arus itu mengalir dari bawah ke atas. Dari sini melewati Selat Makassar ke atas, kemudian dari Selat Sunda ke Selat Karimata sampai ke Laut Cina Selatan. Nah, pada waktu-waktu tertentu terjadi seperti itu. Nah, itu adalah perjalanan massa air. Itu juga berpengaruh pada terjadinya penguapan. Sehingga berpengaruh pada terjadinya hujan di daratan maupun di perairan. Kemudian ada lagi IOD. IOD ini adalah Indian Ocean Dipole. Ini mengandung massa air dingin ya. Kalau massa air dingin itu berarti tekanannya lebih tinggi, maka dia massa airnya akan mengalir ke utara atau ke massa air yang ke lokasi yang tekanannya lebih rendah. Kemudian ada ENSO. ENSO ini adalah El Nino Southern Oscillation. Jadi El Nino yang bergerak dari sisi bagian selatan dari ekuator. Dan ini yang sangat berpengaruh di kita karena ketika El Nino lewat biasanya terjadi kekeringan yang cukup tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman semuanya ya, perkembangan El Nino dan La Nina. Yang di bawah ini La Nina, yang di atas ini El Nino. Ternyata dari tahun ke tahun itu El Nino-nya itu intensitasnya semakin tinggi ya. Ini yang terakhir 2018 ini sangat tinggi. Nah, yang menarik lagi ya, yang menarik lagi di kita itu El Nino itu tidak hanya berpengaruh pada temperatur atau iklim yang ada di udara. Tapi itu ternyata berpengaruh juga pada arus laut. Karena El Nino ini membawa panas, maka arus laut itu, massa air itu mengalir dari sini. Ke arah sini ya, teman-teman ya, ke arah sini. Kelihatan kan? Nah, ke arah sini, mana tadi? Nah, ini ke sini, terus ke sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di daerah sini ini terjadi bleaching atau pemutihan karang karena karangnya nggak kuat dengan adanya suhu yang berlebih di perairan, maka terjadi bleaching sebagian ya, karena beberapa terumbu karang memiliki kekuatan atau ketahanan yang lebih tinggi. Dan ini jarang-jarang orang menemukan karena setahu kita bahwa bleaching atau pemutihan koral itu diakibatkan kualitas air yang buruk, misalnya kegiatan orang yang menangkap ikan dengan racun, dengan sianida, menyebabkan bleaching. Kemudian ada pencemaran laut akibat bahan-bahan kimia juga menyebabkan bleaching. Walaupun sebenarnya secara alami bleaching itu terjadi salah satunya karena pengaruh dari El Nino. Nah, yang saya sebutkan tadi, salah satu yang menjadi concern dalam perubahan iklim adalah pembentukan gelombang ekstrim. Selama musim El Nino ya, banyak terjadi di sini gelombang-gelombang tinggi di sini di area
Pantura. Nah, belum lama ini juga teman-teman pasti masih ingat bagaimana pantai selatan Jawa dihajar benar-benar sama gelombang tinggi ya, sampai yang tempat-tempat wisata itu pada tenggelam, pada rusak. Nah, itu salah satu dari dampak dari global climate change. Nah, tingginya seberapa? Nah, tingginya seperti ini, dari 0,75 sampai 1,25 meter. Dari sisi kenaikan muka air laut, ini bisa dilihat ya, ini dari citra yang digunakan, bahwa makin lama kenaikan muka air laut itu makin nyata. Trennya 3,6 dengan deviasi sekitar 0,4 mm per tahun. Ini untuk rata-rata kenaikan muka air laut di Indonesia yang secara musiman. Ini data dari NOAA. Nah, kenaikan muka air laut 1 cm itu akan mengakibatkan 1 juta penduduk dataran rendah kehilangan tempat tinggal. Itu kenapa kita penting membahas tentang kenaikan muka air laut. Walaupun yang paling dominan merusak itu yang itu tadi, gelombang tinggi, badai, itu yang paling sering merusak. Kemudian proyeksi parameter air laut dengan kenaikan suhu muka laut atau global sea level rise ya, ini kenaikan muka air laut. Ini maka salah satu yang terdampak adalah suhu permukaan laut atau SPL yang naik 1 sampai 1,2 derajat Celcius pada tahun 2050. Moga-moga masih menangis saya ya. Saya sudah lama tinggal di dunia ini ya. Sudah sekitar 40 tahun lebih. Nah, kemudian rata-rata 0,2 sampai 0,3 derajat Celcius per 10 tahun di sekitar Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Kemudian kenaikan tinggi muka air laut itu terjadi 20 sampai 80 cm, 18 cm di tahun 2050 dengan rata-rata peningkatan sekitar 0,6 sampai 0,8 cm per tahun. Nah, yang berubah juga adalah salinitas permukaan air laut. Ini dari 3,3 menjadi 3,2 menjadi 32,1 di tahun 2040. Nah, yang penting dipertimbangkan di dunia perikanan ya teman-teman, ya ini suhu permukaan laut atau SPL dan salinitas. Nah, kedua ini sangat berpengaruh terhadap potensi sumber daya ikan. Karena ikan-ikan tertentu itu hanya akan tinggal atau berada di perairan itu ketika salinitasnya 32 misalnya ya. Misalnya ikan tuna yang dari utara itu yellowfin tuna itu sekitar 32 dengan suhu perairan sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius. Jika itu berubah, misalnya suhu permukaan laut itu naik di atas suhu 29 derajat misalnya, nah yang terjadi ikan-ikan itu akan menyelam lebih dalam. Kalau dia menyelam lebih dalam, artinya nelayan kita akan kesusahan untuk menangkap ikan. Karena nelayan kita untuk penangkapan ikan tuna biasanya menggunakan pancing rawai. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan suhu permukaan, ikannya semakin dalam menyelam, maka kita harus butuh senar pancing yang lebih panjang. Dan waktu memancing yang lebih lama, karena untuk menunggu pancing itu tenggelam dan menunggu kalau misalnya sudah dapat ikan, menunggu nariknya juga akan lebih lama lagi. Jadi otomatis itu hasil tangkapan akan lebih rendah. Kemudian tinggi gelombang jelas ya, kalau tinggi gelombangnya makin tinggi orang juga akan enggan melaut karena resikonya lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi terhadap pesisir? Kerentanannya seperti apa, bahayanya seperti apa. Ini dari data dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 2017. Ini diketahui bahwa akresi dan abrasi itu beraneka ragam di Indonesia.
Yang paling besar ini ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah paling besar. Teman-teman masih ingat pasti Demak itu seperti apa? Habis lahan tambaknya seperti apa? Pekalongan seperti apa? Jawa Timur ini nomor 2, yang nomor 3 ini Sulawesi Tenggara, disusul Jawa Barat. Jawa Barat itu termasuk yang tadi Muara Gembong, karena Muara Gembong masuk di Bekasi. Kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan selama riset kita selama 3 tahun ya. Dari 2017 sampai 2020 kita menyusuri pesisir ini sampai di mana ini, Probolinggo atau mana ya. Sampai di sini. Nah, ini kita menemukan bahwa berdasarkan perubahan garis pantai tahun 98 sampai 2018, ini citra yang kita gunakan citra Landsat. Nah, untuk mempermudah analisis, kita menggunakan Google Engine ya, GEE ya. Jadi mungkin teman-teman kalau dari penginderaan jauh sudah sangat hafal ya. Nah, itu yang kalau yang sudah hafal dan sangat bisa, mungkin bisa bantu-bantu kami di kantor untuk analisis perubahan pesisir. Ini didapatkan bahwa yang paling tinggi abrasinya ini ada di Sayung Demak. Paling tinggi sepantura itu ada di Sayung Demak. Sedangkan sedimentasi paling tinggi ada di sini nih, Muara Gembong. Muara Gembong ini lucu sekali ya. Kenapa? Karena sedimentasinya paling tinggi, tetapi abrasinya juga sangat tinggi. Nanti saya jelaskan di belakang. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita lebih dekat melihat di lokasi-lokasi di mana terjadinya abrasi dan akresi, kita akan nampak ya, ini daerah Banten, dari Cilegon sampai ke Tangerang. Ini yang kita fokusnya di sini ya. Nah, ini ternyata di daerah Bojonegara, ini bukan Bojonegoro ya, Bojonegara. Ini sedimentasinya sangat tinggi karena di sini ada, kalau nggak salah, Cisadane atau ya, bermuara di sini. Tapi di bawah sini ada abrasi. Di sini juga ada abrasi. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Apakah itu perubahan arus laut atau karena ada bangunan pantai yang sengaja dibuat dan membuat perubahan pada pola arus. Abrasinya sepanjang 65 km dan akresinya sepanjang 74,6 meter. Ini yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta karena pembangunannya sangat masif di sini, banyak pulau-pulau buatan ya. Pulau-pulau buatan. Kemarin ada sayembara ngasih nama pulau, ngasih nama geografi di pulau buatan. Pulau apa namanya saya lupa, saya ikut tapi saya nggak masuk karena saya masukinya 5 menit sebelum tutup, jadi nggak dimasukkan di nominasi. Nah, ini di sini ada giant sea wall atau tembok besar ya untuk menghalang gelombang supaya Jakarta aman dari gelombang. Tetapi yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita baca papernya Pak Aris Marfai, itu ternyata membuktikan bahwa dengan adanya tanggul laut, maka gelombang yang menabrak tanggul laut, kemudian berputar balik ke laut lagi, itu ternyata energinya menjadi 2 kali lebih besar. Artinya tinggi gelombangnya juga 2 kali lebih besar. Nah, ini di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu akresi terbesar terjadi di daerah Indramayu. Ini di daerah pelabuhan perikanan. Ini yang bahaya kalau misalnya di pelabuhan perikanan seperti ini, sedimentasinya besar, maka pengerukannya juga membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian ini yang saya sebut tadi, yang nanti akan sedikit kita bahas adalah Muara Gembong ada di sini. Ini abrasinya sangat tinggi di sini ya, di ujung ini. Ini berapa puluh hektar hilang. Dan ini adalah tambak udang
Yang belum lama itu pernah diresmikan Pak Jokowi. Nah, itu sebenarnya ada di sini. Laju abrasi tertinggi Muara Gembong lebih dari 200 meter per tahun. Kemudian akresinya di Delta Cimanuk yang paling besar 100 meter per tahun. Kemudian panjang pantai yang terabrasi sekitar 159 km. Akresinya lebih panjang lagi 162,8. Ini yang di Provinsi Jawa Tengah, ini yang kita lihat ya, di Demak ini sangat tinggi. Abrasinya sangat tinggi. Ini Pekalongan malah nggak ada datanya, kental gitu. Datanya malah kecil. Tapi di sana banyak rob. Nah, Cirebon juga tinggi. Dan ini ada di Kaliwungu, Kendal. Kendal juga tinggi. Nah, ini di Provinsi Banten tadi sudah ya. Ini kok bisa masuk sini lagi ya. Ini juga Jakarta. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya selain adanya abrasi dan akresi dan kenaikan muka air laut, yang paling berpengaruh terhadap hilangnya kawasan pesisir adalah penurunan tanah atau land subsidence. Ini data dari Kemenkomar. Ini Pak Andreas ini adalah tim subsidence di Kemenkomar. Kami juga menjadi tim, di situ ada berapa ya? Ada 7 pokja kalau nggak salah. Kami masuk di 2 pokja, di pokja mitigasi dan satunya pokja apa ya, litbangnya atau saya lupa saya. Nah, kalau kita lihat subsiden yang paling besar itu ada di Jakarta. Ini 1 sampai 20 cm per tahun. Kemudian di Blanakan ini 1 sampai 10. Di Pekalongan, nah ini tadi ya, Pekalongan kenapa dia banyak hilang perairannya atau hilang pantainya itu karena terjadinya subsidi secara antropogenik 1 sampai 20. Kemudian Semarang, Demak itu 1 sampai 20. Ini yang kecil itu di daerah Surabaya 1 sampai 5. Nah, banyak orang beranggapan bahwa subsiden itu disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita serta-merta membenarkan seperti itu. Kita harus lihat dulu apa benar di situ terjadi pengambilan air tanah yang besar. Sebagai contoh Surabaya. Surabaya ini kecil ya, antropogeniknya kecil. Karena memang sejak zaman Belanda kalau nggak salah itu Surabaya itu memang sudah dibangun sistem air bersihnya dengan PAM. Jadi orang-orang tidak boleh membuat sumur, tidak boleh membuat sumur sendiri di kawasan Surabaya ini. Sehingga ini juga sedikit mencegah terjadinya subsiden. Nah, saat ini teman-teman kami sedang mempelajari selain dari pengambilan air tanah itu apa sih yang menyebabkan subsiden. Ternyata tidak diduga ya bahwa subsiden itu disebabkan oleh penggunaan lahan yang ada di belakang, yang ada di hulu. Nah, salah satunya adalah dengan pembuatan kantong-kantong sedimen di atas ini, sehingga sedimen yang turun ke bawah, yang sampai ke pantai ini, mempunyai butiran yang sangat halus. Sortasinya sangat bagus. Sehingga karena sortasinya sangat bagus, dia menjadi suspensi, dan mengendap, ketika mengendap dia merapat, sangat rapat, dan dia tidak mempunyai rongga yang bisa diisi oleh air. Akhirnya, dengan rongga yang sangat padat itu, maka terjadilah penurunan tanah. Ini postulat atau apa namanya hipotesa yang sedang kami susun, yang sedang kami coba buktikan apakah benar seperti itu, apakah selain dari pengambilan air tanah juga terjadinya kompaksi dari material sedimen yang tersortasi sangat baik. Nah, kondisinya seperti ini. Aktivitas tektonik juga berperan ya, yang morfostruktur aktif tadi. Ini kurang dari 5%, tapi semua rata-rata kurang dari 5%. Antropogeniknya yang besar, 80-90%. 80-90%, 80-90%. Itu. Nah, ini kalau kita lihat penurunan tanah di beberapa kota, DKI itu 8 cm per tahun. Cukup laju ya penurunan tanahnya. Dan itu kenapa di sini dibuat
tanggul ya karena tanahnya turun terus dan gelombangnya semakin lama semakin masuk ke daratan. Kemudian Cirebon 2 cm per tahun. Pekalongan ini yang paling besar tuh Pak, 11,2 cm per tahun. Makin tenggelam. Kemudian Semarang 6 cm per tahun. Surabaya ini 4,3 cm per tahun. Nah ini fenomenanya seperti ini, dampak penurunan tanah. Terjadi rob di lingkungan permukiman, kemudian hilangnya lahan tanah dan tambak. Ini yang terjadi di Demak dan di Muara Gembong. Kemudian tenggelamnya infrastruktur, baik rumah maupun jalan ini di Semarang banyak, di Bandar Harjo. Kemudian hilangnya fungsi bangunan. Ya jelas kalau bangunannya tenggelam seperti ini ya nggak ada fungsinya. Ini dokumentasi kami ketika kami di lapangan. Ini kalau tidak salah ini Muara Gembong. Nah, seberapa besar sih kenaikan muka air laut? Yang pasti dari tahun ke tahun ini selalu naik. Dan ini yang menyebabkan selain dari subsiden tadi adalah yang menyebabkan penggenangan di perairan, di pantai. Dampak sea level rise terhadap ekosistem ini bermacam-macam. Ini dari penelitian dari Alongi 2008 di estuari, coastal, dan shelf atau di bentangan benua. Ternyata bahwa mangrove pun coral reef dulu ya. Coral reef itu mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Dia bisa beradaptasi terhadap kenaikan muka air laut. Yang pertama adalah dia mengikuti tinggi muka air laut, artinya terumbu karangnya ikut muncul ke permukaan, atau dia prograded, dia makin ke depan, atau dia tetap pada posisi semula, atau dia malah catch up, menangkap seperti ini, atau dia malah tumbuhnya di belakang, karena muka air lautnya tinggi, berarti yang di belakang ini juga terendam air laut, maka terumbu karang tumbuh di belakangnya. Kenapa? Karena terumbu karang ini juga butuh sinar matahari untuk proses metabolismenya. Atau mungkin dia tenggelam, drown. Nah, kalau mangrove, dia juga hampir sama. Dia bisa muncul, artinya dia makin tumbuh ke belakang, atau dia makin tumbuh ke depan, atau dia tetap pada posisinya, atau dia malah mengumpul seperti ini, dan bisa juga backstep, melompat ke belakang, karena yang dicari adalah daerah yang kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, atau hilang sama sekali. Nah, ini adalah respon-respon ekosistem terhadap kenaikan muka air laut. Kemudian kita masuk di yang fokus kita ya di mitigasi dan adaptasi. Ini permasalahan Muara Gembong. Ini survei kami, ini Kompas. Nah, ini yang tambak udang yang diresmikan Pak Jokowi, yang sebagian ternyata sudah hilang. Ini apa yang terjadi di sana? Yang pertama adalah perubahan garis pantai akibat sedimentasi dari Das Citarum. Kemudian terjadi degradasi mangrove karena mangrove-nya dihabisi untuk bikin tambak dan terjadi rob serta intrusi air laut. Kemudian jelas karena ekosistemnya rusak, maka hasil perikanan menjadi turun. Nah, kalau kita mengkaji resiko dan dampak perubahan iklim, maka kita lihat bahaya dari perubahan iklim itu sendiri adalah berbagai kerugian. Sebenarnya dalam menganalisis dampak perubahan iklim ini ada banyak cara. Yang salah satunya adalah dengan menilai kerusakan dan kehilangan, loss and damage. Ini yang sudah ditetapkan sama Bappenas. Kalau teman-teman ada waktu browsing-browsing mengenai mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Bappenas, itu salah satu strateginya adalah dengan menghitung loss and damage akibat dari perubahan iklim. Kemudian dampak dari sisi sosial ekonomi,
dan apa sih aksi adaptasi dan mitigasi, kemudian peran pemerintah seperti apa. Ini sampai pada pengurangan emisi karena perubahan iklim itu juga disebabkan karena emisi karbon yang tinggi dan perubahan penggunaan lahan. Nah, ini salah satu hasil dari rekomendasi dari tim kami untuk mengatasi degradasi di Pantura. Ini adalah potongan dari Das Citarum ya. Muaranya di sini adalah Muara Gembong. Yang pertama ini alih fungsi lahan, perubahan penggunaan yang masif di sini mengakibatkan kerusakan di sepanjang alur sungai dan mengakibatkan sedimentasi yang sangat besar di Muara Gembong. Selain itu ada sampah plastik. Ini luar biasa ya yang ada di sini, baik dari industri maupun dari permukiman. Kemudian ada kenaikan muka air laut dan gelombang tinggi. Nah, yang dari atas apa yang kami lakukan adalah riset-riset di daerah Pengalengan, Banjaran, Soreang, Cililin, ini ada di Jawa Barat, di Bandung ya, Bandung. Ini di sana mestinya harus ada penghijauan. Kemudian dibikin danau atau waduk. Kemudian di Cipendi atau di bagian tengah dari Das ini perlu dibuat untuk area resapan air tanah. Kemudian ke bawah ini di Teluk Jambe dan sebagainya, ini kan karena ada intrusi air laut, dengan adanya imbuhan air tanah dari atasnya, maka diharapkan di daerah sini bisa memanen air tanah. Nah, isu utama yang sebenarnya terjadi di Muara Gembong itu adalah ini ya. Kenapa tadi sedimentasinya besar tetapi abrasinya juga besar? Ini karena salah satunya adalah dampak dari NCICD atau pembangunan tembok pantai di Jakarta yang mengakibatkan perubahan arus. Terus yang kedua adalah konversi besar-besaran dari hutan mangrove ke tambak. Nah, ini mengakibatkan ekosistem dari mangrove sebagai nursery ground itu menjadi rusak dan mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan. Penurunan ini bisa dilihat dari sisi volume maupun dari sisi ukuran dari ikan ataupun kepiting yang biasa ditangkap nelayan, yang dari tahun ke tahun itu semakin mengecil. Kemudian jarak melaut semakin jauh karena ikan-ikan yang ada di dekat pesisir sudah nggak ada, ekosistemnya sudah rusak. Nah, ini tadi ya, ukuran semakin mengecil dan penyebaran serta penumpukan sampah. Kemudian degradasi lingkungan, abrasi dan sedimentasi. Ini adalah siklik ya, siklik sebab akibat. Kalau habitatnya rusak, maka ikannya kehilangan habitat, lamun salah satunya akan menurunkan sumber daya ikan dan juga menyebabkan adanya kehilangan habitat karang. Kalau habitat karang, nanti juga dia gelombang laut yang datang itu tidak bisa dihambat oleh terumbu karang. Karena terumbu karang itu walaupun ada di dasar, dia juga akan menghambat dari laju arus laut yang terutama ada di dasar. Kemudian kalau terumbu karang rusak, maka pariwisata juga rusak. Karena pariwisata yang ada di laut itu biasanya basisnya adalah terumbu karang. Kalau ikannya kurang, pariwisatanya kurang, maka otomatis penurunan kesejahteraan masyarakat pesisir akan kurang. Kalau kesejahteraannya kurang, ekonominya turun, kebanyakan dia akan mengambil apa yang ada di sekitarnya yang menyebabkan kerusakan habitat. Nah, teman-teman semuanya, apa sih metode yang kami lakukan ya? Ini yang mungkin terkait dengan teman-teman di penginderaan jauh. Maaf, kebablasan. Yang pertama, delineasi pantai. Kita menggunakan data raster resolusi sedang berupa Landsat 2 MSS, Landsat 5 TM, dan Landsat 8 OLI. Ini patronnya 122064. Nah, yang digunakan adalah, metode yang digunakan adalah MNDWI ya, Modified Normalized Different Water Index. Ini untuk membedakan antara perairan dan daratan, sehingga dengan kita membedakan
dua fenomena tersebut, maka bisa ditarik delineasi daratan. Ini seperti ini, teman-teman sudah hafal semua kalau yang ini. Saya nggak berani lebih jauh. Nah, kemudian dari hasil analisis ini divektorisasi, kemudian vektorisasi dari citra multitemporal ini dilakukan analisis perubahan garis pantai dengan DSAS, Digital Shoreline Analysis System, dengan pendekatan SCE, ya, Shoreline Change Envelope. Kemudian PASUD, data PASUD ini dianalisis dengan model Mike 21. Mike 21 ini inputnya adalah peta batimetri. Peta batimetri ini sebenarnya nama petanya yang benar adalah peta alur pelayaran, yang biasa disebut dengan peta laut. Punyanya Pusidros, ini tetangga saya, tetangga sebelah pagar. Teman-teman dari geografi banyak sekali, teman-teman ya. Yang di sini itu banyak. Kalau yang akrab sama saya ini ada saudara Anwar, itu angkatan berapa ya dia ya? 98 kalau nggak salah, Anwar ini. Dia sekarang hampir mayor sebentar lagi. Kemudian data pasang surut ini dari BIG dan data arus permukaan. Data arus permukaan ini dari hasil pengukuran yang sebelumnya. Kemudian selain data-data dari citra penggitaan jauh dan data-data lainnya, kita juga akuisisi data. Akuisisi data dengan DJI Phantom 3 ya, karena belum kuat beli yang 4 yang RTK. Kita menggunakan aplikasi Pix4D, kemudian diolah dengan Agisoft untuk mendapatkan DTM dan DSM ini dengan PCI. Seperti apa? Nah, salah satunya ini. Nah, ini teman-teman untuk yang mangrove, kita identifikasinya dengan citra optis, dengan band tampak dan inframerah, Landsat 30 meter resolusinya, Sentinel-2 10 meter, ALOS 1, AFNIR 10 meter. Ini sudah pensiun, ini nggak ada. Kemudian metodenya adalah klasifikasi multispektral, baik itu supervised, unsupervised, dan pixel based. Ya, ini yang pixel based. Kemudian ada klasifikasi object based dan penerapan 2 indeks vegetasi, NDVI, SAVI, lalu dicari range threshold-nya. Nah, kami punya proyek namanya SATRAP. Ini proyek Blue Carbon. Salah satunya adalah mencoba untuk mencari cara atau metodologi selain dengan NDVI dan SAVI. Dan kita mendapatkan yang terbaru adalah dengan MVI, Mangrove Vegetation Index. Ini belum banyak dipublikasikan. Nah, ini alurnya seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian mangrove diklasifikasikan. Nah, untuk mapping 3D pasti sudah pada bisa semuanya, ini gampang. Tinggal bikin AOI di aplikasi Pix4D Capture, udah mau pilih yang mana, tinggal dikotakin daerahnya, sudah mau terbang tinggi berapa, 80 meter atau 100 meter. Kemudian mau berapa lama, ini jaraknya berapa, sudah gampang, tinggal ngatur-ngatur dari sini. GPS hidup, sudah terbang, kita tunggu sampai dia selesai mengakuisisi data. Nah, pengolahan citra yang ada di kami ini sebenarnya kita sudah mulai meninggalkan hard disk berkapasitas tinggi ya, karena semuanya bisa diolah dengan artificial intelligence, yaitu mulai melalui cloud computing dengan Google Earth Engine. Jadi semua data-data yang ukurannya besar itu disimpan di cloud, termasuk algoritmanya. Kemudian processingnya dilakukan on the fly melalui server dari Google dan ekstraknya melalui aplikasi open source. Ini kami memiliki sendiri tim penginderaan jauh ya untuk hal-hal semacam ini. Nah, teman-teman, dari semua hasil metodologi tadi ini diketahui bahwa konversi mangrove dari tahun ke tahun ini sangat besar. Bahkan berkurang sekitar 55%. Dari 2.198 hektar selama 40 tahun itu hilang 65%. Nah, akibatnya sebenarnya apa sih yang menyebabkan hilang
sebegitu besar ini adalah karena di sini ada pembangunan atau apa namanya pengalian fungsi lahan dari mangrove menjadi tambak di area sini. Nah ini. Kemudian akibat dari perubahan tata guna lahan itu juga terjadinya abrasi dan akresi. Ini kalau yang akresi ini pertambahannya sampai 75 meter per tahun. Tapi abrasinya 35 sampai 153 meter per tahun. Terutama di sini yang paling Pantai Bahagia. Ini nama desa ya, Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Harapan Jaya. Ini yang paling besar di sini. Nah, ini adalah garis pantai yang terakhir, yang tahun-tahun terakhir ya, 2018. Ini dulunya tambak semuanya, ini hilang semuanya, sehingga garis pantainya menjadi mundur. Nah, banjir dan rob serta intrusi air laut dalam kurun waktu 40 tahun terakhir terjadi di Muara Gembong. Ini jadi masalah yang cukup krusial. Nah, untuk menganalisis abrasi dan akresi, ini tim pemodelan arus laut membuat modelnya seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini. Jadi yang merah-merah ini, kalau mau melihat abrasi itu lihat yang merah-merah ini. Nah, ini kan arus yang kuat. Ini menghantam sini. Nah, di sini nih. Ini kan selalu dapat yang merah. Berarti di sini abrasinya bisa tinggi. Ini, nah, seperti ini. Ini adalah dilakukan per musim ya. Ini musim barat, ini musim peralihan, ini musim timur, ini musim adalah konservasi ekosistem pesisir, mangrove, lamun yang berfungsi untuk menyimpan karbon dan menyerap karbon. Blue carbon istilahnya ya. Dalam skema ekosistem services. Kemudian yang kedua adalah pengendalian eksploitasi air tanah dan pengisian kembali, ini untuk mencegah tadi land subsidence. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan alternatif suplai air bersih agar baik industri maupun rumah tangga tidak mengambil air tanah untuk keperluan sehari-hari. Kemudian menyusun strategi terpadu pengelolaan air hulu dan hilir yang skemanya tadi saya tampilkan di depan. Kemudian penghijauan di hulu, termasuk yang tadi di skema Citarum. Nah, yang menjadi fokus kita sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa kalau daerah itu sudah terabrasi, sebaiknya langsung ditanami mangrove. Itu nggak bisa seperti itu. Kita juga harus dihitung sebenarnya mangrove itu fungsinya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari peran ekosistem itu sebenarnya yang pertama adalah sebagai provisioning. Ini adalah tempat ikan dan biota tersedia di ekosistem tersebut. Kemudian secara kultural, ini adalah untuk kepentingan turisme ya, untuk kepentingan pariwisata. Kemudian regulating. Nah, regulating ini adalah fungsi pengaturan di mana mangrove dapat mengontrol banjir, dapat mengontrol air dan keseimbangan iklim. Kemudian supporting, itu ekosistem mangrove juga mampu memberikan nutrien melalui siklus nutrien, kemudian sebagai primary and secondary productivity. Nah, ecosystem services ini kalau dari geografi ini teman-teman perlu fokus juga mempelajari tentang biogeografi ya, karena dulu saya senang ngikuti karena bagi saya itu ilmunya agak lucu gitu ya. Bisa membedakan misalnya gajah dari Asia dan gajah di Afrika itu bedanya apa sih? Ternyata bedanya di telinga dan di gadingnya. Gitu. Sama kayak ekosistem di sini. Mempelajari ekosistem itu sama seperti itu. Kenapa ekosistem di sana pohon-pohonnya daunnya kecil? Kenapa di sini daunnya lebar? Padahal kan jenisnya sama. Nah itu perlu dilihat.
sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dan apa sih perannya. Nah, kalau dilihat dari apa perannya, ini namanya ekosistem services, jasa-jasa ekosistem. Yang tadi ya kita sebutkan ada provising itu untuk ketersediaan makan, air bersih, kayu, serat-serat, bahan bakar. Nah, ini larinya nanti ke keamanan atau ketahanan. Ketahanan dari terutama terhadap bencana, terhadap akses dari sumber daya, dan keamanan secara personal. Kemudian supporting, ini untuk cycling nutrien, kemudian pembentukan tanah, dan produksi primer. Kemudian regulating ini adalah untuk ikut membantu dalam regulasi iklim atau mengatur iklim, terutama untuk perubahan iklim atau untuk menurunkan suhu atau menghambat kenaikan suhu global. Kemudian sebagai food regulation, sebagai pencegah penyakit, dan sebagai pembersih air atau water purification. Ini larinya kepada kebutuhan kehidupan. Kemudian secara estetik untuk good social relation. Nah, seperti ini. Ini adalah apa yang ada di alam yang kita analisis dengan GIS. Kemudian dari GIS ini kita tentukan jasa-jasa ekosistem apa sih yang bisa disumbangkan oleh alam kepada kita. Yang pertama adalah jasa ekologi, kemudian ada nilai ekonomi, ada nilai sosial budaya. Nah, dari sini nanti bisa ditentukan sebenarnya berapa besar sih pengaruhnya terhadap manusia. Kalau sudah itu sudah diketahui, tinggal bagaimana pemerintah dan institusi itu mengatur regulasinya. Itu. Nah, salah satu yang dipelajari atau dilakukan di riset kami adalah melakukan memberikan rekomendasi pada pembangunan rendah karbon. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa kita itu mempunyai target penurunan emisi hingga 41% ya di tahun berapa ya 2025 Pak ya. Sehingga saat ini Bappenas menetapkan bahwa untuk pembangunan baik nasional maupun daerah itu harus membuat RAN, rencana aksi nasional, dan RAD, rencana aksi daerah untuk rendah karbon. Nah, untuk itu diperlukan survei terintegrasi. Stok karbon. Stok karbon ini yang hitung malah teman saya dari geografi, S2 geografi. Pak Novi namanya. Ngunjuk rumiin Pak Triyono. Oh, saya sudah gampang Wiwit. Saya nggak tahu. Sudah dari tadi. Oh, airnya sudah habis. Nah, ini kalau teman-teman mau gabung ya, bisa di stok karbon. Ini teman saya, Novi Susetyo Adi. Ini Bu Wiwit, ini temannya Didik. Novi Susetyo Adi itu teman kosnya si Didik. Oh, oke, baik. Didik Bintoro, Heru, nah itu temannya Novi. Siap. Jadi Novi itu S1-nya S3 di UQ ya. Nah, saya baru tadi pagi saya kaget dikasih tahu Novi bahwa dia sudah hampir lulus dari Taiwan University. Luar biasa kan? Keren. Jadi dia itu berapa coba? Itu dari tahun 2020. Jadi karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Nah, Novi ini memanfaatkan untuk dia daftar online S3. Aduh, keren. Di Taiwan. Dan S3 ini bahasanya kan paper ya. By research ya. Sudah mau lulus ini. Ini tadi dia share ke saya, ini saya baru presentasi di depan profesor. Kalau mungkin teman-teman bisa kenal sama Pak Novi, ini orangnya agak nyentrik gitu ya, rambutnya gondrong gitu. Bumi tahu ya. Iya, sudah kenal Pak. Alhamdulillah. Nah, dia itu gini, Bumi sekarang kan sibuk dia karena dia jadi UKM ya. UKM itu unit kerja menteri. Isinya cuma berapa ya? 15 orang atau apa ya. Nah, dia masuk di situ.
Jadi apa yang dia katakan itu menterinya manut. Mantap. Mantap, dia udah kayak gitu kok ya masih sempat sekolah lagi. Jadi S3-nya 2. S3-nya 2. Nah, apa yang kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menanam mangrove itu tidak bisa langsung ditanam bahwa dengan melihat terjadi abrasi, oke kita tanam bareng-bareng, nggak bisa seperti itu. Kita hitung dulu. Jangan-jangan apa yang kita tanam itu kurang, atau jangan-jangan yang kita tanam itu malah kelebihan gitu ya. Nah, kita lihat dulu sebenarnya mangrove ini selain berfungsi untuk menahan gelombang, menahan arus air, juga adalah untuk menyerap emisi karbon. Nah, karena daerah itu sudah menetapkan RAD ya, rencana aksi daerah, maka daerah itu sudah punya ketetapan sebenarnya berapa sih karbon yang akan diserap. Nah, pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan adanya LCDI atau Low Carbon Development. Itu pemerintah hanya akan memberikan anggaran ke daerah itu berdasarkan indeks karbon yang dia serap, yang dia rencanakan. Jadi nanti anggaran yang diberikan itu akan di tagging itu. Ada tagging namanya budget tagging ya. Itu yang terkait dengan perubahan iklim. Di kami juga seperti itu, misalnya risetnya 14 itu budget taggingnya itu di berapa riset sih itu, dan nilainya berapa. Nah itu yang akan selalu dipantau secara nasional dan kita harus masuk di tim Bappenas untuk memberikan kontribusi mengenai penanganan perubahan iklim disesuaikan dengan anggaran yang diterima. Nah ada 2 perangkat, yang pertama adalah Exxon Carbon Balance dan Invest. Nah, kita lihat aja, ini adalah yang eksak. Jadi dari semua yang kita petakan melalui citra satelit tadi, baik itu yang kita download kemudian kita analisis maupun baik yang cloud computing, semuanya nanti dimasukkan di sini, di tutupan mangrove. Nah, itu bisa dilengkapi dengan survei di lapangan mengenai diameter mangrove sendiri, kemudian jenis-jenis mangrove. Nah, ini tipe vegetasinya apa mangrove. Nah, ini berapa persen nanti ini akan keluar. Dari ini semua akan keluar. Sebenarnya berapa hektar sih yang harus ditanami mangrove dengan melihat total emisi yang akan disasar. Nah, seperti ini misalnya kita akan menurunkan sekian. Maka berapa sih balance yang kita butuhkan? Ini adalah skenario-nya seperti ini. Nanti teman-teman pelajari deh. Kalau saya ngomong satu-satu malah kelebihan waktu. Nah, ini untuk invest. Kalau invest beda lagi. Kalau eksak itu hanya keluar dari, misalnya kita masukin mangrove, keluarnya mangrove berapa hektar. Kita masukin lamun, keluarnya lamun berapa hektar. Kalau invest enggak. Kalau invest itu yang dimasukin seabrek gini ya. Sistem terestrial, biofisik, batimetri, topografi, bahkan spesiesnya seperti apa, oceanografinya, habitatnya, sosial ekonominya, nanti keluarnya adalah ini nilai-nilai dari ekosistem services atau jasa-jasa ekosistem. Jadi jasa ekosistem itu dinilai semuanya, carbon sequestered atau penyerapan karbonnya berapa, energi yang ditangkap itu berapa, net percent value-nya berapa, kemudian daerah yang harus dihindari itu seberapa besar sih dengan melihat damage yang akan ditimbulkan. Kemudian visitation rate atau belanja yang dibutuhkan untuk rekreasi. Kemudian ada biomasa. Kemudian ada biomasa yang dipanen dan sebagainya. Banyak sekali. Seperti ini singkatnya ya. Kalau kita run invest seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Ini hasilnya. Jadi ini peta ini adalah ini baseline, ini konservasinya, ini industrinya. Ini berkembang ke sini. Ini berkembang bersini. Nah, ini adalah untuk pariwisata. Ini untuk penilaian pariwisata. Yang kedua adalah resiko ekosistem dan ini adalah indeks dari kualitas air. Ini keluaran dari invest. Ini yang tadi. Jadi kalau dari eksak itu ketemu. Dari segini awalnya, kemudian segini. Apakah ini akan ditanami lagi seperti awal? Nggak bisa, karena
suhu udara atau iklim sudah berubah dan udara makin panas, otomatis udara yang panas itu harus diturunkan. Diturunkannya dengan apa? Dengan menanam mangrove. Selain dari yang tersisa ini, dari 3.030 hektar ini juga dibutuhkan tambahan konservasi seluas 42,10 hektar. Silakan dihitung sendiri nanti 42,1 hektar ini butuh berapa batang pohon dan butuh berapa rupiah. Ini nanti masuk di tempatnya Pak Huda. Nah, rekomendasinya seperti ini. Waktu saya masih habis nggak ya Bu Wiwit ya? Sudah habis sih Pak, tapi nggak apa-apa diselesaikan dulu. Soalnya menarik kok, teman-teman komennya menarik. Jadi mohon maaf kesalahan saya, waktunya jadi terbatas. Nanti kita bikin webinar aja khusus Pak Triyono untuk bahas tentang ini. Ini saya belakangnya masih ada slide lagi. Nggak apa-apa. Teman-teman sebentar ada kuliah nggak jam 12.35? Halo? Jangan-jangan sudah pada kuliah. Gimana? Tidak ada, Bu. Oh gitu, oke. Teman-teman, dilanjut aja Pak Triyono. Untuk teman-teman yang mungkin mau pindah ke kuliah lain, silahkan pindah. Pak Triyono lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi ini tadi ya, Muara Gembong itu bisa pulih kembali sesuai kondisi baseline-nya di tahun 76. Dibutuhkan setidaknya 1.000 hektar lahan untuk kompensasi program restorasi. Kemudian berdasarkan hasil kajian penerapan zona inti dan percontohan program restorasi dapat dilakukan pemulihan ekosistem mangrove sekitar ini lokasinya yang Muara Kuntul, Pantai Sederhana, ini yang daerah-daerah yang terabrasi. Kemudian di daerah yang sedimentasi atau akresi itu juga perlu ditanam. Dan guna mengatasi masalah tingginya laju abrasi diperlukan intervensi teknologi berupa pemecah gelombang. Ini sudah jamak ya, tapi ya Bu Wiwit sudah ketemu Didi belum ya? Belum. Oh, saya tuh nitip buku buat teman-teman ya. Ada ini satu. Ya, oke, baik. Oh ya, baik. Ini semua tentang rehabilitasi Pantura ya. Mantap. Ya. Ini yang kita susun. Selalu ada nama saya. Siap. Bose soalnya. Itu untuk penilaian satu. Yeah. Kemudian strategi rehabilitasinya ini ada nama saya juga. Oke. Satu. Nah. Ya, nanti ini kan saya Oh, keren. Saya kan menyampaikan G-form untuk berikan komen ke kuliah Pak Triyono hari ini. Jadi nanti yang kuliah pertama, kedua, ketiga saya kasih yang tergantung jumlahnya berapa, Pak? Siap ya. Cuma dikit ya. Oh, yaudah, nggak apa-apa, nggak semua. Ya, tapi nanti Didi yang ini. Oke, siap. Nah, ini yang pesisir Selat Sunda. Kemudian yang keempat ini. Ya, ini terkait yang nomor terakhir ini ya. Apa namanya? Permasalahan tingginya laju abrasi itu dilakukan dengan pemecah gelombang. Ada di sini. Oke, siap. Ya, pokoknya yang 4 untuk saya dulu, sisanya dari mahasiswa gitu. Monggo nanti diatur, kalau kurang nanti saya tambahin dari sini kalau pas saya ketemu. Siap. Oke. Nah, ini rencana aksinya. Jadi dari rekomendasi itu, dari tempatnya Pak Huda, dia nyusun rencana aksi. Dari Pemda nyusun rencana aksi. Dari KLHK nyusun rencana aksi. Dan dari ini dari tempatnya sebelahnya Pak Huda, bagaimana rekayasa lingkungan yang bisa dilakukan. Nah, ini slide pertama ya. Gimana, Bu? Ini slide pertama. Ada lagi lanjutannya berapa slide nih Pak Triyono? Saya cepat banget ya, saya cepat banget aja. Pak Triyono gini aja, Pak Triyono minggu depan masih ada waktu nggak? Insya Allah ada sih. Oke, saya mungkin minggu depan pagi mau memberikan materi dulu, mungkin sekitar 1 jaman lah. Nanti dilanjut Pak Triyono begitu? Ya boleh. Ya. Saya kasih kisi-kisinya aja ya. Saya kasih kisi-kisinya. Saya mau bicara tentang laut dalam. Oh iya. Karena teman-teman kan belum ada semangat ke sana ya, mungkin karena belum tahu ya. Nanti saya kasih tahu ini teknologi-teknologi yang itu ada keren, di Pak. Seperti ini. Nah, tak seperti ini aja gini. Ya. Teman-teman belum pernah lihat gunung api di bawah laut yang keluar asapnya, nanti tak kasih videonya. Ya. Nah, ini apa namanya? Binatang-binatangnya.
ada semua. Nah, ini yang barusan selesai, ini yang saya sama Pak Kolonel. Ini yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan saya termasuk salah satu yang mendesain risetnya. Keren, Pak. Ini mahasiswa boleh ikut nggak sih, Pak, kalau ada ekspedisi seperti ini? Kemarin itu game ditawarin loh ya. Oh iya, geografi kok nggak dapat info ya, Pak ya? Dapat ya, saya ngomong, geografi dikirim. Oke, mungkin akan saya follow up ya untuk MOU Pak Triyono. Jadi kalau ke depannya kan kalau misalnya bisa ikut berapa lama ya Pak kegiatan ini? Itu 10 hari kalau yang itu apa namanya, yang IELTS 10 hari. Oke, 10 hari kan itu bisa di di antara kuliah ya, between semester gitu waktunya, ataupun kalau pas kuliah bisa dikonversi jadi berapa SKS sesuai dengan mata kuliah. Ini kan akan sangat bermanfaat begitu. Ya, baik Pak Triyono matur nuwun sanget, teman-teman tolong beri satu kata yang bisa menggambarkan perasaan Anda mengenai kuliah pada hari ini. Atau keren atau apa, silakan di chat. Menyenangkan. Ya, matur nuwun atas infonya. Saya juga ilmu saya masih kurang sebenarnya. Maunya pengen sekolah terus, nggak bisa. Udah profesor de facto kok, Pak. Tinggal jurenya aja. Ya. Kalau teman-teman mau lihat itu presentasi saya ada di YouTube saya sih. Oke. Tolong ditulis di chatnya gitu aja, Pak. Pak Triyono di chat YouTube-nya apa begitu? Itu sama kayak nama saya, gini aja kok. Oke. Nanti dicari playlist yang iptek aja, kalau yang lainnya itu tentang perjalanan bis. Oke. Oh iya. Triyono FNU. Teman-teman ya luar biasa ya. Saya tidak salah mengundang teman-teman yang ada di bidang praktisi, karena dosen tuh biasanya cuma banyak teori aja, Pak. Teori ngutuk dolannya kurang lah. Saya tuh banyak dolan, jadi kalau kuliah tuh banyak cerita. Jadi kadang mengapa ini penting untuk mengajak alumni terlibat dalam kuliahan, karena banyak sekali sebenarnya pengalaman yang dimiliki alumni itu tidak dimiliki oleh dosen. Dan saya merinding banget mengetahui semua informasi yang luar biasa yang baru saya dapatkan pada hari ini. Dan ternyata saya merasa sangat bodoh, Pak. Ternyata saya tuh ngajar BC untuk kelautan, tapi ternyata di luar sana itu banyak sekali aspek-aspek yang sebetulnya mahasiswa kita paham, termasuk tadi soal sedimentasi, kemudian rob, kemudian penurunan muka tanah ternyata tidak disebabkan dari pengambilan air tanah yang berlebihan, tapi banyak aspek di setiap wilayah berbeda-beda. Tidak selalu pengambilan air tanah. Betul. Nah, kebetulan kan di disertasi saya kan menyusun klasifikasi estuari dari aspek pinggir jauh. Nah, itu mungkin kita bisa kolaborasi juga ke depan, melibatkan mahasiswa juga yang ada di sini. Dan tadi teman-teman sebagian besar sudah semangat mau magang, Pak. Jadi mungkin kita akan berpikir mengenai MOU, mengenai magang ya, karena ada LIPI oceanografi di sana, semua BRIN oceanografi di sana, KKP di sana. Saya rasa dengan bimbingan Pak Triyono dan teman-teman alumni geografi yang banyak ternyata ya Pak di sana. Banyak ya. Dan akses juga di Pushidros, ternyata ada teman-teman kita alumni juga yang berpangkat banyak ya di banyak TNI. Ya. Ada Laksamana juga di situ. Ada Laksamana, ya Pak Haris, saya rasa harus dimanfaatkan luar biasa. Jangan seperti kata dalam tempurung merasa dengan penelitian dengan teknologi pindahan jauh yang hanya dipelajari dari buku, dengan menurut teman-teman sudah itu yang sudah top banget. Enggak, kita enggak ada apa-apanya teman-teman. Kita dengar apa yang disampaikan Pak Triyono tuh mata kuliah kita nggak ada apa-apanya. Jadi teman-teman saya encourage sebisa mungkin kalau misalnya skripsinya sekarang bisa ganti topik, pengen ganti topik, magang dapat skripsi di sana bisa diputuskan sekarang, belum terlambat. Dan itu bisa dinegosiasikan. Oh iya Bu Wiwit, itu kalau mau magang nggak usah mikir MOU dulu, pokoknya kirim surat aja dulu. Oh gitu, baik. Tapi lebih baik ada MOU Pak, supaya karena untuk surat keterangan pembimbingan dari fakultas untuk Pak Triyono dan teman-teman itu harus ada dasar MOU-nya untuk memperkuat dasarnya. Dan itu saya rasa jadi poin penting untuk Bapak dan teman-teman kalau ada keterangan surat pembimbingan. Oke, Pak Triyono. Iya, saya kasih tahu juga Bu Wiwit. Saya kasih tahu sedikit ya. Di sini di sebelah saya ini ruangnya Pak Ivan. Oh. Ruangnya Pak Ivan itu. Jadi saya kalau bisik-bisik lewat pojokan itu. Oh iya, Pak Ivan Ridho alumni KPJ, teman-teman. Kalau Pak Triyono alumni GEL sama dengan saya.
Tapi mereka orang hebat semuanya. Jadi kalau magang di situ jangan khawatir, teman-teman alumni KPJ akan memastikan teman-teman akan mendapatkan yang terbaik ilmunya. Pak Triyono sehat selalu, teman-teman di sini excited banget dapat ilmu ini. Mudah-mudahan minggu depan ya Pak kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya Pak Huda bisa minggu depan pun nanti kita berbagi waktu lah. Saya ingin memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk menambah wawasan teman-teman semuanya. Kalau perlu saya ke tempatnya Pak Huda. Oh, Pak Huda tolong dijawil, soalnya sudah saya japri sejak 2 minggu lalu belum respon. Tolong dijawil aja untuk jadwalnya yang sama Rabu jam 9. Saya harus ngingetin 9.55 jam 10 lah Mas. Ya teman-teman, Pak, terima kasih banyak. Silahkan kasih aplaus tuh Pak Triyono. Terima kasih. Semangat selalu ya, semangat selalu. Saya sebenarnya pengen cerita mengenai keliling saya di pulau-pulau di Indonesia ya. Saya 2.800 pulau sudah saya. Wow, keren. Aduh. Tuh kan teman-teman luar biasa banget. Keren banget. Oke teman-teman, jangan bangga dengan apa yang Anda dapatkan. Ingat saat Anda berkomunikasi dengan jaring yang lebih luas, jaring yang lebih luas, Anda akan menambah kekayaan berupa keilmuan dan knowledge. Dan itu harganya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan material apapun. Matur nuwun sangat Pak Triyono, sehat selalu. Mohon maaf dari kami nggak bisa ngasih apa-apa, tapi mudah-mudahan ngasih waktu sudah lebih bagus. Matur nuwun sangat. Biar saya bisa aktualisasi. Siap Pak. Nyuwun pamit Pak Triyono. Teman-teman semua mohon menyampaikan izin pamit ke teman-teman semuanya. Ke Pak Triyono maksud saya. Matur nuwun, mohon pamit. Terima kasih Zoom-nya. Minggu depan kayaknya pakai Zoom-nya Pak Triyono aja deh daripada susah masuknya. Ya, siap. Siap. Matur nuwun, selamat siang. Matur nuwun. Nuwun sangat ya, Triyono. Sip. Keren banget ya. Aku ki makanya ke tahun ini ngoyakin jenengan iki. Tahun kemarin itu karena aku pas belum ngajar full, jamku tuh baru sedikit tahun kemarin. Tahun ini aku dikasih 4 kali. Aku menjaluk meneh karena yang ada tuh hanya itu loh, kayak misalnya citranya di lokasi kecil, cuma 1 kilo, 1 kilo, terus lamunnya kayak apa dihubungkan antara nilai spektra dengan lamun. Tapi kan orang geografi nek kuwi maksudnya cuma menghubungkan sik objek apa karo kuwi lah emang pernah ditelui iso gitu loh. Makanya saya tuh KKP ini tidak sekedar itu, ya ampun gede banget wawasan fisiografi, daratnya harus paham, kondisi geomorfologi lautnya harus paham, kayak gitu kan. Susah memberi pemahaman itu pada teman-teman yang memang sangat nyaman dengan teknologi penginderaan jauh gitu loh. Konsep di belakangnya itu harus matang, intinya ngono sih. Nah sekarang itu teman-teman udah nggak beli harddisk eksternal, semuanya udah pakai cloud. Ya makanya justru bagaimana kita pakai open source secara optimal ya untuk hasil yang optimal gitu. Jadi kayaknya ke depan kita perlu kolaborasi penelitian juga biar tiap tahun kan di UGM ada tawaran juga dari Dikti dana gitu, dan harus ada mitra dari KL yang lain, dan mungkin univ yang relasinya ke UGM dan relasi ke KKP juga bisa toh, Tri. Betul. Iya, sip. Matur nuwun sangat pokoknya luar biasa Triyono. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Matur nuwun. Ya, siap. Mohon pamit. Nek Yogyakarta langsung tak traktir mangan yang di sak karepmu, Tri. Padahal aku 2 minggu sekali ning Jogja loh. Serius po? Serius. Tapi aku cuma ke rumah sakit, balik lagi. Itu meriksain bapak ibu biasa lah. Oh alah. Kabar-kabari ya nek pas ning Jogja. Tapi nek ra sibuk ya karena karo orang tua ya Triyono ya. Iya. Oke, ya wes sip, kabar-kabari.